Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang muslim di video berikut menanyakan beberapa ayat Alkitab kepada Bapak Pendeta Budi Asali. Mungkin tujuannya untuk mencari kelemahan Alkitab itu sendiri. Dan saudara dalam Tuhan, puji Tuhan ya, oleh kuasa roh Tuhan, Bapak Pendeta Budi Asali pun menjawab mereka dengan cerdas, dan mereka semua terdiam ketika Bapak Pendeta Budi Asali menjawab pertanyaan mereka. Mari kita simak videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak berdebat, Pak. Saya minta ayat ini Bapak scroll ke atas. Scroll ke atas, nonton. Ini pernyataan nabi-nabi yang tadi yang Bapak mulai dari ke-15 tadi ya. Ya ini. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ini pernyataan Yesus kepadamu siapa, Pak? Kan dia ngajar murid-muridnya ini. Iya. Ini khotbah di bukit ya. Pada waktu itu mu adalah muridnya ya, Pak ya? Muridnya dan banyak orang yang mendengar dia. Iya. Jadi, Israel maksudnya, Pak. Nanti dulu ya, saya tunjukkan ya. Ini kan mulainya dari Matius pasal 5. Ini khotbah di bukit ya, berbahagialah dan sebagainya. Ini terus sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 tadi. Ya, lalu dia akhiri ayat 23, lalu ayat 24 ini mengakhiri seluruh khotbah di bukit ini dengan ini. Ya, jadi kalau orang mendengar itu harus mentaati. Ya. Mendengar tanpa mentaati seperti orang bangun rumah di atas pasir. Siap. Dan sebagainya. Jadi itu semua khotbah di bukit. Ya. Mulai Matius pasal 5 ayat 3 sampai Matius 7 ayat 27. Ya. Ini adalah pesan Yesus kepada muridnya. Kepada semua yang mendengar. Tidak, ya maksudnya muridnya dan yang mendengar pada saat yang sama kan, betul kan? Ya. Berarti itu berlaku pada masa kapan, Pak? Pada masa yang sama kan? Datang kepadamu semua, murid-murid dan pala yang orang-orang mendengar. Betul? Sampai di situ betul, Pak? Pesan ini temponya adalah ditujukan kepada muridmu, murid-murid. Itu di situ, kepadamu murid-muridnya. Betul? Terus apa? Pertanyaan lalu apa? Pertanyaan yang bilang bahwa nabi palsu itu di zamannya. Saya tadi sebetulnya tidak bertanya, tapi saya ingin tahu aja penjelasan Bapak bahwa sebenarnya yang dimaksud nabi palsu itu mengancam pada masa datangnya Yesus. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Kalau Paulus nabi palsu, semua rasul itu nabi palsu karena semua mereka setuju dengan Paulus. Tunjukkan saya satu saja rasul yang tidak setuju dengan Paulus, jangan kecuali Yudas Iskariot ya, yang mati duluan. Tunjukkan saya satu rasul saja yang tidak setuju dengan Paulus. Oke, baik. Apa masih ada pertanyaan lagi dari audiens? Itu yang tadi saya herankan, kenapa kok sentimen sama Paulus? Paulus ajaran sama dengan mereka kok. Tunjukkan ajarannya Paulus satu yang sama dengan Yesus, Pak. Satu aja. Paulus menyatakan Yesus sebagai juru selamat kan? Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kan? Gimana Yesus mengatakan itu? Yesus mengajarkan hal itu. Bentar. Pernyataannya Yesus ya, Pak ya, bukan pernyataannya Paulus ya. Ya. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pernyataan Paulus. Bentar, loh ini pernyataan Yesus ini. Lalu saya tunjukkan lagi Matius 26, ini kata-kata Yesus lagi loh ya. Matius 26 ayat yang ke-26, enggak usah lah, 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini ajaran Yesus ini. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Matius itu, Pak. Loh. Yang kata-katanya Yesus, Pak, yang saya minta, Pak. Kata-kata Yesus ini Ya, coba baca dari atas. Kata-katanya Yesus itu ditulis dengan teks merah. Ini kata-kata Matius. Tidak semua Alkitab menuliskan kata-kata Yesus dengan merah. Tapi ini Oke, sudah saya tunjukkan di sini saja kalau mau lihat yang warna merah ya. Di situ mungkin bukan, Pak. Maksud saya, tunjukkan aja di situ bahwa ini kata-katanya dari statement dari Yesus. Loh, di atasnya kan dikatakan Yesus mengambil roti dan berkata, ambillah makanlah dan terusnya. Ini konteksnya kan jelas kata-kata Yesus. Sekarang saya tunjukkan di sini saja. Ini pakai Matius menceritakan tentang Yesus, Bapak. Lihat ini. Ini. Ya di sini aja supaya yang lain kelihatan. Loh, ini warna merah. Moderator, tolong tunjukkan. Warna merah tapi
Hitam. Bukan, maksud saya tunjukkan di sini. Di sini aja. Itu surat apa? Makanya saya katakan tidak semua Alkitab menunjukkan warna kata-kata Yesus dengan warna merah. Di apa itu surat apa? Surat apa coba? Coba sebelumnya Pak. Tapi konteksnya jelas itu kata-kata Yesus. Kok bisa bukan kata-kata Yesus gimana? Bapak naik coba ke atas Pak. Ini kata-kata Matius menceritakan tentang Yesus. Betul? Saya baca mulai 26 ini loh. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada muridnya, dan berkata. Jadi yang berkata siapa? Yang ini Yesus. Oke, ambil ya, oke. Ambillah makanan, inilah tubuhku. Sesudah itu yang siapa? Yesus kan? Ya. Mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepadanya dan berkata. Ya, yang ini berkata, itu jangan dibiru semua Pak. Hanya di situ aja minumlah kamu semua dari cawan ini. Oke. Ini nyambung masih, sebab ini darahku, darah perjanjian yang diumpahkan bagi orang. Lah ini berakhir sampai di sini loh kata-kata Yesusnya. Tanda petik ini baru berakhir. Bapak, yang itu pernyataan dari Matius Bapak. Yang mana? Ayat berapa? Ini 26-nya ke belakang, sebab ini terus darahku. Di sini jelas kata-kata Yesus, kok bisa kata-kata Matius gimana toh? Ini berkata nih, siapa yang berkata nih? Ini dari sini. Ambillah makan dan makanlah, ini terus sampai sini, oke? Iya, sampai di sini. Ya. Ini kata-kata Yesus ya. Ya. Ini Matius ya. Lah, berkata, ini ada tanda petik lagi. Iya. Ini sampai di sini kata-kata Yesus. Iya. Terus mana ajarannya Paulus yang sama? Hah? Ini kan oke, ini kata-katanya Yesus. Matiusnya atau Paulusnya mana? Paulus yang sama ya. Ya, saya bacakan di sini ya. Ini kata-kata Paulus kan? Saya baca mulai 23 supaya saudara melihat konteksnya ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu maksudnya tanpa perbuatan baik ya. Hanya iman ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya terjemahan dalam ini sebenarnya maksudnya kepada darahnya ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa dan sebagainya. Jadi Paulus juga percaya bahwa Kristus Yesus itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman kepada darahnya. Jadi kita beriman kepada Kristus tidak bisa sekedar berkata, oh dia itu ada, itu tidak cukup ya. Oh dia itu Allah, dia itu Tuhan, manusia, tidak cukup. Itu penting, harus. Tapi kalau hanya itu tidak cukup, karena ada kata darah di sini. Jadi harus percaya bahwa Yesus yang Allah menjadi manusia ini, yang sungguh Allah dan sungguh manusia, mati tersalib mencurahkan darahnya untuk menebus dosa. Itu iman kepada darahnya. Imannya kepada darahnya Pak. Maksudnya darahnya dia dicurahkan untuk penebusan dosa gitu loh. Ya. Ya udahlah. Gimana? Silakan Pak. Ya diimani aja udah. Baik, salam Tuhan. Itu videonya kita sudah simak percakapan antara seorang penanya Muslim dengan Bapak Pendeta Budi Asali, dan Bapak Pendeta Budi Asali menjawab pertanyaan itu dengan cerdas. Saya percaya bahwa tuntunan Roh Kudus lah yang menuntun Bapak Pendeta Budi Asali sehingga dia menjawabnya dengan cerdas. Nah, saudara dalam Tuhan, Bapak Pendeta Budi Asali menjelaskan tentang Yesus mengorbankan dirinya untuk umat manusia yang percaya kepadanya. Dan dia menunjukkan beberapa ayat tentang itu. Dan kita lihat di video tadi, ya, tidak ada lagi yang melanjutkan pertanyaan tentang hal itu. Artinya bahwa pertanyaan itu memang terjawab dan
terbukti bahwa Yesus mengalami apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa dia harus mati di salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang untuk memilih kita dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Ya, Yesus datang ke dunia ini sebagai bukti bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan orang-orang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga mereka yang mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Budi Asali tadi diberkati, dan di waktunya Tuhan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoa terus buat Bapak Pendeta Budi Asali supaya dia dipakai Tuhan dalam pelayanan, dan supaya juga apa yang direncanakan, apa yang dirindukan ditolong dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali menyampaikan beberapa hal buat kita supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, selalu saya katakan bahwa hidup di dalam Tuhan tidak sia-sia. Upah kita besar di sorga. Kalau seandainya di dunia ini kita tidak dapat apa-apa ketika kita mengikut Kristus, tapi ingat saudara dalam Tuhan bahwa mengikut Kristus itu tidak sia-sia. Sekali lagi saya sampaikan, ya, upah kita besar di sorga. Saudara, Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa umur manusia ini 70 tahun. Dan kalau lebih, kebanggaannya adalah sakit penyakit. Artinya bahwa di dunia ini kita sementara adanya. Ya, dunia ini bukan tempat kekal kita. Ya, tempat kekal kita di dalam kerajaan sorga kelak. Jadi saudara dalam Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, dan juga mari kita tetap taat akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang taat akan firman Tuhan, kita yang hidup menurut aturan firman Tuhan, maka diberkatilah hidup kita dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.